Kita adalah anak-anak pemenang, amin. Haleluya. Kita boleh mengucap syukur karena Yesus mau datang ke dalam dunia untuk menembus dosa saudara dan saya. Sehingga kita yang tadinya berdosa boleh dimenangkan. Kita boleh menjadi anak-anak Allah oleh darah anak domba. Haleluya. Kami naikkan syukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami naikkan syukur memiliki Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami hanya bisa naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami masuk di dalam lembah kekelaman. Namun kami percaya Tuhan. Engkau senantiasa menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan jalan keluar kepada kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Bila kami di dalam kehidupan kami, boleh senantiasa meninggikan Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Mari kita agungkan Dia. Kita sembah Dialah kita yang sungguh luar biasa. Ku bersyukur Bapa. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Amin Yesus. Haleluya.
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah online Gereja Gerakan Pentakosta Maranatha Cimahi. Bapak, Ibu, dan semua saudara, saya berharap semuanya ada dalam keadaan baik-baik karena Tuhan yang melindungi dan memberkati kita semua. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan lagi, dan sebelumnya mari kita tunduk kepala. Kita berdoa meminta pimpinan daripada Roh Allah. Kita berdoa. Bapa di dalam surga Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, yang baik kepada kami, yang memperhatikan hidup kami, yang terus menolong mengarahkan kami melalui firman Tuhan. Hari ini kembali kami ada dalam posisi ingin beribadah kepadamu, ada nyanyian, ada firman Allah yang disampaikan. Kami mohon belas kasihan Tuhan dalam nama Yesus. Kami menolak roh-roh jahat, roh lain yang berusaha mengalihkan pikiran kami, yang mengambil firman Allah supaya kami salah mengerti dan juga malas untuk melakukannya. Kami patahkan dalam nama Yesus. Roh Kudus, mari tolong kami sehingga apa yang kami baca dan penguraiannya bisa memberikan kepada kami pengertian, pengetahuan, dan mendorong iman kami menjadi lebih terarah dan Tuhan dipermuliakan. Kami menjadi berkat dalam keluarga, kami juga bisa menjadi berkat kepada orang lain, di lingkungan kami, di tempat pekerjaan kami, dalam suku kami, dan dalam gereja kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan kita pada hari ini dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dengan tema yang khusus, saudara. Temanya adalah ketika manusia berhadapan dengan Allah. Ketika manusia berhadapan dengan Allah. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam tahun matinya Raja Uzia, kira-kira tahun 740 sebelum Yesus Kristus datang. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah atas alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu aku berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, dan diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bapak dan Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Kristus, siapakah manusia itu? Siapakah saya dan saudara? Ya. Memang dalam pengajaran dari segi biologis, ada dari segi rohani, ada istilah kebudayaan mengenai manusia. Dalam Wikipedia dikatakan manusia itu diklasifikasikan sebagai Homo sapiens. Artinya itu bahasa Latin, saudara, manusia yang tahu. Dan dikatakan bahwa manusia adalah sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi dan selanjutnya. Saya tidak mau menerangkan itu, saudara. Karena Alkitab secara khusus
Ketika manusia diciptakan oleh Allah, penciptaannya itu di dalam pikiran Allah. Allah merencanakan untuk menciptakan manusia. Dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, dia bicara begini, saudara. Di sorga pada waktu itu, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dengan tujuan supaya mereka menguasai ciptaan-ciptaan yang lain. Kemudian ayat 27 Kejadian 1 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan kemudian Allah memberkati mereka. Saudara, yang pertama Alkitab mengatakan siapakah manusia? Manusia itu diciptakan oleh Allah. Ya. Manusia ada dalam rencana Allah. Kalau dalam kitab Yesaya 43 mengatakan manusia diciptakan untuk kemuliaannya. Manusia menjadi partner Allah. Allah ingin supaya ciptaannya yang khusus ini, yang berbeda dengan ciptaan yang lain, itu menjadi fokus untuk penyataan. Jadi Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia itu. Dan manusia menanggapinya dengan serius. Manusia diciptakan dan kemudian dikatakan bahwa Allah memberkati. Dan di dalam ayat-ayat berikutnya sampai kepada kesimpulan bahwa apa yang diciptakan Allah itu baik adanya dalam pandangan Allah. Jadi saudara dengan saya diciptakan oleh Allah dalam kandungan ibu kita. Dari suku-suku yang berbeda, dari keadaan ekonomi yang berbeda, dari keadaan tubuh yang berbeda dan bahasa yang berbeda mungkin. Saya ingin mengatakan bahwa saudara khusus di hadapan Allah. Allah memberikan perhatiannya kepada saudara. Karena Allah punya rencana dalam hidup saudara. Tapi saudara, kita ingat bagaimana Kejadian pasal 3. Alkitab menulis manusia yang sudah begitu akrab dengan Tuhan. Karena ada waktu di mana, pada waktu hari sejuk di mana Allah datang untuk menjumpai manusia. Ada hubungan yang khusus, hubungan yang akrab. Tetapi kemudian hubungan itu dirusak karena manusia tidak taat. Seringkali saudara dalam hubungan keluarga menjadi rusak oleh karena ada sikap, ada sifat yang tidak benar. Sikap mau menang sendiri. Apalagi dengan semua perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan dalam keluarga. Kalau anak berdosa, maka itu mengecewakan orang tuanya. Kalau suami berdosa, maka dia merusak rumah tangganya. Jadi dosa itu dalam Kejadian pasal 3 sebagai awal mula daripada dosa, itu sangat dahsyat, memberikan dampak yang sangat mengerikan, saudara. Walaupun dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 di sana bicara tentang proto-evangelion. Ya, awal mula di mana Allah memberikan jalan keluar kepada manusia, bahwa akan lahir satu pribadi yang namanya Juru Selamat. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau bicara tentang manusia, maka itu berhubungan dengan saya, dengan saudara. Menuju kepada pribadi kita masing-masing. Ada identitas diri kita. Sebab itu saudara, di kartu keluarga saudara boleh melihat nama, jenis kelamin, nama orang tua, tempat tanggal lahir, ada identitas di sana. Ya, itu penting, identitas kita di muka bumi ini. Apalagi berhubungan dengan surat-surat berharga, ya, maka itu jelas sekali identitasnya. Ya. Tapi pada satu sisi, keadaan manusia kita, ya, kita bisa lihat. Apakah kita sebagai manusia yang mempunyai kesusahan dalam hidup, suami menganggur, tidak ada pemasukan, hidup susah, dalam tubuh ada kesakitan, ada penyakit, ada penderitaan batin, ekonomi, dan hidup yang pas-pasan.
Kemudian kita juga bisa melihat bahwa keadaan manusia ada yang cukup, berlebih, kehidupannya, uangnya berlebih, ada tabungan, dan punya jabatan, terpandang dalam masyarakat. Atau juga keadaan manusia, ya sebagai seorang yang beragama, yang rajin dan taat. Saudara seorang Kristen, manusia Kristen yang melayani. Atau mungkin saudara adalah orang yang anti ibadah. Karena saudara merasa tidak perlu Tuhan. Bahwa selama aku mampu, aku tidak perlu Tuhan. Saudara, ketika manusia berhadapan dengan Allah, dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa Yesaya punya pengalaman khusus. Pengalamannya apa? Bahwa dia mempunyai kesempatan. Allah mempercayakan kepada dia satu pengalaman yang pribadi. Pengalaman antara dia dengan Allah di mana dia dipanggil secara khusus untuk menjadi nabi. Nabi itu punya identitas yang jelas. Allah memanggil dia. Itu nabi di dalam Alkitab. Dengan panggilan yang khusus dan itu ditulis. Bagaimana cerita Allah memanggil dia. Di situ dikatakan bahwa dia melihat Tuhan. Tidak jelas di situ. Karena dalam Alkitab Perjanjian Lama apabila satu pribadi melihat Tuhan. Maka dalam pengalaman Musa, dia melihat hanya belakangnya saja. Karena kemuliaan Allah begitu sempurna. Dan orang-orang Israel tidak berani, mereka takut untuk berhadapan dengan Allah. Dan Allah menyatakan kehadirannya dalam kemuliaannya. Kehadirannya untuk memimpin, untuk memelihara bangsa Israel. Pada waktu malam Allah hadir. Allah bukan tiang api, tetapi Allah hadir di dalam tiang api pada malam hari yang memberikan kehangatan kepada orang Israel di padang gurun. Kemudian pada siang hari kehadiran Allah dinyatakan dengan perlindungannya dari panas terik matahari. 40 tahun saudara. Begitu dahsyatnya saudara. Allah yang dilihat. Dan di sana Yesaya melihat dalam ayat 2. Para malaikat, ini malaikat-malaikat yang khusus. Berdiri di sebelah. Masing-masing mempunyai 6 sayap. Nah itu dikatakan, ya, saudara bisa membaca ayat 2. Dan mereka kemudian berbicara satu dengan yang lain memuliakan Allah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Waduh, kehadiran Tuhan bersama dengan malaikatnya. Di situ dalam ayat 4 bergoyang alas pintu rumah itu. Bait Allah mengalami satu keadaan yang tidak gampang. Lalu Yesaya ketika dia berhadapan dengan melihat itu, dia melihat dirinya. Ya. Pengalaman yang dahsyat dikatakan, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Malaikat bicara, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. T-H-U-H-A-N, T-U-H-A-N. Itu YHWH. Aku ada yang aku ada, itu nama pribadi Allah. Waduh saudara. Dia mengatakan, sebagai manusia, ketika diperhadapkan dengan kekudusan Allah dan kemuliaan Allah. Celakalah aku binasa sebab aku seorang najis bibir. Bicara secara memeriksa diri sendiri. Dan juga dia memeriksa bangsanya. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun kesempatan itu bahwa mataku melihat kehadiran dan kemuliaan Raja Tuhan semesta alam. Karena kesadaran yang sangat dalam sebagai pribadi yang berdosa. Kalau Allah memilih seorang untuk menjadi nabi, nabi perantara sebagai ganti mulut Allah. Allah mau berbicara kepada manusia, Allah mau bicara kepada bangsa, ya. Maka nabi itu harus melalui satu proses perjumpaan dengan Allah secara pribadi, hanya dia dengan Allah. Ya. Dan kemudian di situ dikatakan bahwa kekudusan Allah berhadapan dengan keberdosaan manusia.
Kalau lihat di dalam sejarah, ada Musa. Satu keadaan yang sangat ketika Musa dipanggil untuk menjadi Allah Tuhan, membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kita dapat membaca dari Keluaran pasal 4, saudara. Saya ingat itu, ya. Keluaran pasal 3, ya. Ketika dia sedang mengembalakan domba Jethro, Musa, mertuanya, dia melihat semak duri yang menyala tetapi tidak dimakan api. Saya membaca di YouTube, ada yang mengatakan bahwa Allah itu api. Sebab itu dalam kitab mereka ada kitab jin, bahwa Allah itu api. Tidak, dalam ayat ini dikatakan, ya, kehadiran Allah dinyatakan dengan, ya, duri yang menyala, tetapi Allah bukan api. Ya. Duri yang menyala, semak duri itu tidak dimakan api. Nah, Musa berpikir dia mau lihat ini satu kejadian yang unik. Kenapa kok ada api tapi semak duri tidak terbakar? Lalu kemudian datang. Tiba-tiba Allah berseru kepada Musa. Musa, Musa. Ya. Allah panggil dengan namanya 2 kali. Allah tahu nama. Allah tahu nama saudara. Allah tahu sifatnya Musa. Sama juga Allah tahu sifat saudara. Allah tahu kekurangan Musa. Nanti kita akan melihat sampai ayat-ayat yang berikutnya. Dan Allah tahu kegagalan, kekurangan saudara sebagai manusia. Tapi kalau Allah sudah mau menyatakan, mau berbuat sesuatu kepada seseorang, maka dia akan pakai orang itu. Dengan cara bagaimana? Dalam pengalaman Musa, Allah memperkenalkan diri. Ya. Dimulai dengan, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah dan Allah Yakub. Musa tidak berani. Dia tutup mukanya. Dan kemudian Allah mengatakan, Aku memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku Israel. Aku mendengar seruan mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Dan aku akan turun untuk melepaskan mereka. Lalu Allah mau Musa untuk menjadi alat di tangannya. Tapi dia bilang begini, siapakah aku ini maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapa aku ini? Aku punya kemampuan apa? Aku bisa apa? Dan memang Alkitab menulis bahwa Musa tidak peta lidah. Ya, ada yang mengatakan bahwa dia cadel, ya, dia tidak bisa ngomong lancar, atau mungkin dia gagap. Ya. Dia katakan, siapa saya? Saudara, ini sesuatu kenyataan dalam diri kita manusia. Kalau berhadapan dengan Tuhan, siapa kita? Betul. Ya. Tapi karena Tuhan mau memakai Musa, Tuhan bilang, Aku menyertai engkau. Ya. Tapi kemudian dia mulai berargumen dengan Tuhan. Nanti kalau bangsaku, orang-orang Ibrani ini nanya, siapakah nama Allah? Nah ini saudara, dalam ayat 14, Allah berkata kepada Musa, Keluaran 3 ayat 14, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus kepadamu. Aku mengutus kepadamu. Mengutus aku kepadamu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Saudara, pernyataan. Allah memberitahu nama pribadinya. Siapa nanti Allah yang harus saya katakan? Karena memang sudah terlalu banyak ilah-ilah yang disembah pada waktu itu dengan dewa-dewa Mesir, saudara. Dan memang secara khusus Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Musa menulis kitab Taurat ini. Musa menulis pengalaman pribadinya dengan Tuhan ketika dia berhadapan dengan Allah secara pribadi, secara khusus. Aku adalah aku. Allah menyatakan keberadaannya bahwa dia ada. Dia kekal.
Ia sangat berkuasa, ia maha kuasa. Sebab itu dalam sejarah Israel dinyatakan pertolongan Allah kepada bangsa ini. Dan juga berlaku sampai saat ini. Pertolongan Allah kepada orang yang percaya kepada Allah dalam Tuhan Yesus. Allah menyatakan mujizatnya, Allah menyatakan pertolongannya. Allah menyatakan keberadaannya, Allah menyatakan kuasanya, saudara. Dan kemudian memang akhirnya Musa harus pergi walaupun Harun menjadi bagian di dalam pelayanannya sebagai seorang nabi, seorang imamnya Allah. Dalam perjanjian baru, saudara, sesudah Allah berbicara kepada manusia dalam kitab para nabi, begitu kerasnya, begitu degilnya orang-orang Israel yang mewakili manusia pada waktu itu. Kemudian Alkitab menulis dengan jelasnya Ibrani pasal yang ke-1. Dan inilah satu pernyataan mengenai siapa pribadi Tuhan Yesus itu. Alkitab menulis Ibrani pasal 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Dulu Allah bicara, manusia tidak mau dengar. Walaupun kita tahu ada juga orang yang mau dengar. Tetapi pada zaman akhir ini, Ia bicara yang paling terakhir. Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus anaknya. Yang Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima yang ada. Lalu dikatakan, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, setelah selesai Ia terpaku di atas kayu salib, ya. Kemudian ketika Dia menyatakan kebangkitannya, di mana Allah membangkitkan Dia daripada orang mati, dan kemudian Ia duduk di sebelah kanan Allah, Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Saat ini Yesus yang dikatakan oleh Alkitab Kristen, yang diimani oleh orang-orang dan nantinya akan diimani oleh banyak orang. Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Yesus Kristus, saudara. Di situ dikatakan penuh kemuliaan, penuh kekuasaan. Nah, Ibrani. Tapi dalam Wahyu, saudara, wah ini Yohanes punya pengalaman. Dia gak berani, saudara, melihat kemuliaan Yesus. Jadi Yesus yang ada sekarang ini bukan Yesus yang lahir sebagai bayi. Lagi Yesus yang lemah, Yesus yang diejek, Yesus yang dianggap remeh, Yesus yang dianggap kelahirannya siapa yang menjadi bidannya mungkin. Ya. Yang dianggap jin itu, ya. Di sini Rasul Yohanes dia punya pengalaman. Dikatakan, saudara, ketika aku berpaling melihat suara yang berbicara kepadaku, di tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia yang berbicara tentang gelar Yesus Kristus. Ya. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tersungkur di depan Yesus. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tersungkur di depan kakinya sama seperti orang mati. Tidak berdaya. Tetapi kemudian tangan Yesus yang berlubang paku itu memegang. Yesus meletakkan tangannya dan berbicara kepada Yohanes. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati. Yesus telah mati, benar-benar mati, saudara. Dan lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan dikatakan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah itu, saudara, percaya kepada Yesus satu keuntungan yang besar, saudara. Dianiaya karena Yesus, diejek karena Tuhan Yesus. Karena saudara taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Itu sesuatu yang sangat indah. Ada kemuliaan yang disediakan oleh Yesus
di dalam surga ketika saya dan saudara masuk ke dalam sana. Sekarang saudara, beranikah saudara dengan saya menyombongkan diri? Paulus, dia berharap kepada belas kasihan Tuhan. Yesaya, aku binasa. Celaka aku pribadi yang najis bibir. Saya dengan saudara adalah orang-orang berdosa. Tapi Allah menawarkan belas kasihan di dalam Tuhan Yesus. Supaya saya dengan saudara mendapatkan pengampunan dosa. Mendapatkan pengampunan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tuhan tidak bertanya berapa banyak uangmu, kehebatan pelayanmu, banyak orang yang mengagumkan engkau. Atau Tuhan, mungkin saudara berpikir Tuhan akan bertanya mengenai kesusahanku, kemiskinanku. Saudara, Tuhan tidak tanya itu, apakah masih ada percaya kepada Yesus dalam hatimu. Hari ini, malam ini, Yesus sudah bangkit. Dia mati di atas kayu salib. Pada waktu perjamuan Tuhan, ketika kita mengangkat roti, kita mengingat pengorbanan Kristus yang dipecah-pecahkan, roti yang dipecah-pecahkan, sama seperti tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, yang disiksa, yang dihancurkan. Air anggur, kita mengingat akan darahnya yang sudah tercurah. Apakah saudara mau membuka hati dalam Tuhan Yesus? Dalam apapun, ketika kita berhadapan dengan Allah, kita sadar hanya karena kasih-Nya, belas kasihan-Nya, maka kita boleh ada sebagaimana ada. Tuhan memberkati kita semua. Jalani hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan tinggalkan Yesus. Terlalu berharga dan sangat berharganya Yesus dalam hidup ini. Karena di dalam Dia, ketika kita berhadapan dengan Bapa di surga, maka modal yang paling terbesar, paling indah adalah Yesus di dalam hidup kita ketika kita masih hidup di muka bumi. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dalam keberadaan kami masing-masing. Siapapun kami, dalam keberadaan apapun kami, dalam penderitaan, dalam kesulitan keuangan, dalam sakit penyakit, dalam ketidakberdayaan, tetapi juga kami sadar seringkali kami menganggap remeh Tuhan. Kami menganggap bahwa Tuhan tidak berbuat apa-apa dalam hidup kami. Tuhan, kuatkan iman percaya kami supaya kami tidak meninggalkan Engkau. Karena satu dan dua hal, jangan sampai kami kecewa kepadamu. Roh Kudus, tolong semua kami dalam keadaan COVID yang ada. Tuhan, lindungi negara ini daripada COVID yang seperti menyerang negara lain seperti India, Turki, dan juga Brazil, Inggris. Tuhan, lindungi Indonesia. Kami hanya bisa mengatakan itu, Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu terus kami boleh alami dalam hidup. Nyatakan itu, Tuhan. Berikan kekuatan, berikan penghiburan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.